Hi everyone, welcome to this video of mine. Jadi sesuai dengan judul di video kali ini, aku akan menceritakan terkait pengalaman aku saat aku daftar untuk IISMA 2022. Sama selain itu, aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang aku dapatkan dari teman-teman yang menurut aku itu penting banget untuk diketahui saat mendaftarkan untuk IISMA kali ini. Also, take note that di video kali ini aku itu cerita tentang pengalaman aku pribadi dan juga opini aku. Jadi mungkin ada beberapa hal yang berbeda dari pengalaman aku dan juga IISMA tahun ini. So, do take whatever I say with a grain of salt. Dan kalau teman-teman mau informasi yang updated, langsung aja cek di website IISMA. So, yeah. Jadi kalau teman-teman belum nonton video aku yang lain, perkenalkan, nama aku Alisa dan aku merupakan mahasiswi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 dari Unika Atmajaya dan aku merupakan awardee IISMA 2022 di Maastricht University. Jadi sebelum aku lanjut menjawab pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku mau jelasin secara singkat apa itu IISMA. So, IISMA atau singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards itu merupakan skema beasiswa pertukaran pelajar selama satu semester di top universities di dunia. Dan kali ini IISMA itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu program untuk undergraduate atau S1 dan yang satu lagi itu untuk diploma. Ada berbagai tujuan atau objektif dari penyelenggaraan program IISMA ini, tapi yang utama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan kita dengan skala internasional, memperoleh pendidikan yang bersifat multidisipliner, dan yang lainnya teman-teman bisa langsung cek aja di link di sini. Yeah. So, aside from that, kan tadi aku udah bilang IISMA itu merupakan skema beasiswa. Nah, ini mengcover apa aja sih? Nah, IISMA ini mengcover seluruhnya, biaya visa, asuransi, biaya pendidikan, settlement allowance, monthly allowance. Jadi, teman-teman tuh benar-benar tinggal fokus aja belajar di host university yang ditawarkan. Oke, jadi mungkin sedikit background tentang pengalaman aku pas daftar IISMA. Aku tuh pilihan pertamanya Maastricht University, yaitu di Belanda, dan pilihan kedua aku itu UPF di Spanyol. Dan alhamdulillah aku keterima di pilihan pertama aku. Jadi aku tuh daftar IISMA pas semester 4, jadi aku menjalankan student exchange pas semester 5, dimana aku ke Belandanya itu di akhir Agustus dan academic periodnya mulai dari awal September tahun 2022 hingga awal Februari 2023. Jadi it was quite recently that I finished my exchange program. Dan aku pribadi tuh tahu IISMA itu pas tahun 2021. Jadi aku dengar kalau ada cutting dari organisasi aku yang keterima di IISMA. Nah, aku jadi kepo, apa sih IISMA? Jadi aku searching dan ternyata aku tahu kalau ini skema beasiswa. Dan well, I guess I started manifesting about the student exchange life sejak akhir 2021 gitu. So yeah, alhamdulillah it all worked out in the end. Oke, jadi sekarang aku mau menjawab pertanyaan pertama yang menurut aku penting banget untuk teman-teman tahu jawabannya. Kak, apakah perlu keluarin uang pribadi setelah keterima IISMA? Jawaban dari aku itu well it depends. Ini tergantung banget dengan kebutuhan teman-teman masing-masing karena setiap orang kan pasti beda-beda ya. Dan juga tergantung host university kalian masing-masing. Nah, ini maksudnya apa? Tadi kan aku bilang kalau IISMA itu merupakan skema beasiswa, tapi sistem pembayarannya itu ada dua tipe. Dimana yang pertama itu langsung diuruskan dari pihak host university dengan pihak IISMA, dan yang kedua itu sistem reimburse. Nah, contohnya mungkin dari biaya visa. Yang aku dengar tuh ada awardees yang mereka tuh harus ngurusin visanya itu secara mandiri. Sedangkan kalau aku dari Maastricht University, alhamdulillah itu langsung diurusin dari pihak Maastricht University dan IISMA. Jadi benar-benar aku dan teman-teman aku tinggal langsung ke embassy dan ngurusin visa kita. Nah, selain ngurusin visa, pasti teman-teman tuh perlu biaya untuk misalkan print dokumen dan juga beli materai. Nah, itu menurut aku perlu sih uang pegangan untuk persiapan segala itu. Dan I guess what I can say is, in the short run, ada kemungkinan kalau kalian tuh perlu uang pegangan untuk ngurusin semua hal itu, tapi in the long run, menurut aku segala biaya itu akan ke-cover dengan monthly dan juga settlement allowance kalian. So, I don't think you guys need to worry much about this.
Nah, ini aku langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Gimana sih Kak cara untuk pilih host university and courses di IISMA? Hal pertama yang menurut aku paling penting untuk kalian lakukan sebelum daftar itu untuk diskusi tentang mata kuliah dan host university yang teman-teman mau pilih dengan kaprodi kalian masing-masing. Karena menurut aku rules and regulationnya itu pasti beda-beda dengan setiap kaprodi. Mungkin ada beberapa kaprodi yang tidak setuju kalau misalkan teman-teman itu belajarnya terlalu jauh dengan jurusan teman-teman, tapi ada juga kaprodi yang memperbolehkan teman-teman untuk belajar di bidang yang lain. So I guess menurut aku you really have to set the ground rules first before you proceed to choose your courses dan sebagainya. So, menurut aku, teman-teman tuh harus set the ground rules first dengan kaprodi teman-teman masing-masing untuk memastikan bahwa kredit kalian yang kalian peroleh di host university itu bisa dikonversi sepenuhnya. Jadi, ini mempermudah teman-teman di akhir journey IISMA kalian. Next, menurut aku untuk host university-nya, teman-teman itu harus pilih sesuai dengan kemampuan teman-teman. Host university yang teman-teman pilih itu harus difilter sesuai dengan IPK dan juga hasil tes bahasa Inggris teman-teman. Nah, contohnya mungkin teman-teman pakai Duolingo English Test. Nah, yang pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa gak semua kampus itu menerima Duolingo English Test. Dan selain itu, setiap university itu memiliki kriteria hasil Duolingo English Test yang berbeda. Jadi menurut aku itu harus banget dicek sih. Next, yang menurut aku penting banget juga itu kalian harus melakukan in-depth research regarding the university of your choices. Yang aku maksud dari ini adalah kalian tuh harus cari tahu tentang metode pembelajarannya, university culture, dan juga organisasinya. You have to find what suits you the most karena ini crucial banget untuk nanti kalau misalkan teman-teman emang keterima, teman-teman emang merasa, feel like home di kampus tersebut. Sama menurut aku, doing in-depth research itu bakal berguna banget untuk essay kalian dan juga nanti pas interview. Oke, next aku mungkin mau jelasin seputar tips and trick Duolingo English Test. Ini mungkin sedikit background. Aku pribadi persiapan Duolingo English Testnya itu kalau nggak salah selama 1 atau 2 minggu. Dan alhamdulillah waktu itu pihak Atmajaya itu menyediakan suatu workshop Duolingo English Test. Jadi benar-benar dijelasin setiap tahap Duolingo English Test itu seperti apa dan lebih baiknya cara menjawabnya itu gimana. Tapi, if I were to give you a few tips on doing the Duolingo English Test, menurut aku ada 3 hal yang paling penting. Nah, untuk bagian pertama itu perihal speaking test, di mana teman-teman itu harus menjawab suatu pertanyaan yang diberikan. For this, I want to remind you that Duolingo English Test is testing your English, not your knowledge. Jadi, it's fine kalau teman-teman awalnya tuh bilang, oh aku nggak tahu tentang jawaban untuk pertanyaan itu karena you simply don't have the knowledge about it. So menurut aku itu nggak apa-apa sih kalian ngasal jawab. Yang paling penting tuh struktur kalimat kalian itu baik gitu. Mungkin sedikit cerita, waktu itu pas aku Duolingo English Test, yang ditanyain ke aku tuh, which do you think is better? Organically processed food or scientifically produced food? Nah, aku sebagai mahasiswa ekonomi nggak tahu ya jawaban dari pertanyaan itu. So, what I did is, awal-awalnya aku bilang kalau, well, aku bukan seorang ahli di bidang tersebut. Tapi, if I do have to answer it, menurut aku gini. Jadi, nggak apa-apa banget pas mau menjawab itu disclaimer dulu kalau kalian tuh bukan seorang ahli di bidang tersebut dan sebagainya. Yang penting, whatever you say really shows your skills in the English language. Begitu sih. Nah, untuk bagian kedua yang mau bahas itu terkait fill in the gaps. Nah, usually if you have been doing well in the early stages, nanti di akhir-akhir bagian fill in the gaps itu jadi makin susah. Mungkin di tahap awal kalian bisa tebak, oh ini katanya ini. Tapi pas tingkat kesulitannya udah meningkat, aku pribadi itu kurang bisa tebak kata yang dimaksud itu apa. So, for this part, aku punya 2 tips sih untuk kalian. Yang pertama tuh pasti always try to read the whole paragraph dengan kata-kata yang kosong itu. Kalau teman-teman tuh baca semuanya, mungkin akan kebayang tema yang digunakan di paragraf tersebut. Mungkin kosakatanya apakah merupakan something kayak related to business, apakah related to science and environment, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman bener-bener nggak bisa tebak kata tersebut, dan biasanya tuh yang susah ditebak kalau emang
the word consists of lots of letters, what I do is aku ngasal masukin huruf-hurufnya. Nah, huruf-huruf yang aku masukin tuh berupa vowels, jadi A, I, U, E, O. Karena there's a higher chance that you will get the letter correct kalau kalian tuh ngasal input vowelsnya. Dan selain itu, untuk bagian fill in the gaps, Duolingo itu nilainya dengan the letters apakah benar atau enggak. Jadi not really about the whole word. Jadi kalau huruf yang teman-teman masukin benar tapi the whole word is wrong, kalian tuh masih akan mendapatkan poin. Nah, bagian terakhir dari Duolingo English Test yang aku mau bahas itu terkait descriptive writing seputar suatu gambar. And the one tip that I can give you is don't be afraid to be creative. Teman-teman tuh bisa describe fotonya tuh dari segala aspek. Mungkin contohnya dari warna langitnya, apakah itu lagi sunrise atau sunset, atau dari interaksi orang-orang yang ada di foto itu. Apakah mereka bersenang-senang atau lagi bertengkar. Nah, misalkan kalau gambarnya itu nggak ada manusia, jadi teman-teman tuh mau jelasin tentang apa. Nah, mungkin you can describe the structure of the room or the location that is shown in the picture. Jadi apakah architecture-nya modern, apakah barang-barang di kamar itu berantakan, dan sebagainya. So really, don't be afraid to get creative. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut aku ini kayaknya pertanyaan wajib untuk teman-teman tanya, bukan hanya ke aku tapi ke awardees ISMA lainnya. Ini terkait tips and trick penulisan esai. Jadi kalau untuk tips and triknya itu aku ada 4 poin penting gitu sih. Yang pertama atau yang paling dasar menurut aku tuh teman-teman harus benar-benar memahami pertanyaan esainya. Dengan memahami pertanyaan tersebut, teman-teman tahu apa sih yang harus dijawab dan apa sih yang mungkin detail yang nggak terlalu penting yang teman-teman bisa hapus dari esai kalian. Biasanya biar aku nggak pusing tuh aku highlight key terms-nya dari pertanyaan tersebut. Mungkin contohnya itu pertanyaan pertama kalau nggak salah dan untuk IISMA, discuss your academic and non-academic achievements, including the process and skills involved in your previous or current degree program. Jadi dari pertanyaan ini meminta 2 hal, yaitu academic and non-academic achievements. Tapi dari pertanyaan tersebut, you do not simply just mention your achievements, but they want to know the whole process of how you got that achievement. Jadi menurut aku, dari pertanyaan ini tuh mereka cari seseorang yang benar-benar belajar dari segala proses yang mereka hadapi. Oke. Next, mungkin untuk yang kedua, poin kedua ini, teman-teman sering banget dengar dari awardees lain, yaitu untuk menggunakan STAR method atau PEE. Nah, STAR method, kalau misalkan teman-teman yang belum pernah dengar, itu singkatan dari situation, task, action, and result. Nah, sedangkan kalau PEE itu point, evidence, and explain. Jadi, menurut aku metode penulisan esai ini sangat berguna karena ini benar-benar structures your whole essay. Jadi, penulisan teman-teman itu nggak kemana-mana di satu paragraf. Cara teman-teman bisa menggunakan metode ini tuh mungkin bisa berupa bullet points dulu. Jadi, misalkan situationnya apa, tasknya apa, actionnya apa, dan resultsnya apa. Nah, kemudian teman-teman bisa connect all of those bullet points dengan membuat suatu bridging. Tapi, for me personally, aku tuh nggak bikin berupa bullet point seperti itu. Instead, I just keep it as a mindset. Jadi, aku pastiin kalau di paragraf itu aku hanya ingin menjelaskan satu hal. Aku pastiin kalau it includes a lot of details that supports that my main point. Begitu sih. Nah, next, menurut aku teman-teman udah ngelakuin ini sih, tapi I do want to remind you again, kalau I think it's really beneficial for you to find people to proofread your essays. Nah, ini tuh kalian gak harus minta ISMA awardees lainnya untuk proofread essay kalian, tapi kalian tuh bisa minta as simple as teman kalian atau sahabat kalian, ataupun dosen atau keluarga kalian. Simply, I think it's really important for you to find someone else as the reader. Karena pastinya how people read your essays itu different on how you view your own essay. So you will really get feedbacks dari mereka on how your sentences actually sound. Jadi misalkan kalian tuh mau express apa, oke, kalian cara ekspresnya seperti ini, ternyata readersnya tuh belum tentu memahami apa yang kalian maksud. Jadi itu sih, menurut aku proofreading itu sangatlah penting.
Poin terakhir yang menurut aku penting banget itu kalian harus bikin hook untuk essay kalian dan juga closing remark. Kenapa? Karena hook atau opening remark itu bikin readersnya tertarik untuk baca essay kalian lebih lanjut. Sedangkan untuk closing remark gives a last impression. Suatu contoh, pertanyaan tadi seputar achievements. Nah, bisa aja kalian closing remarknya tuh bilang kalau despite the failures that I experience, kalian itu tidak akan give up. Kalian tuh akan belajar dari kesalahan kalian, and you will surely never stop to reach your goal. Mungkin kayak gitu. So yeah, it really gives a lasting impression that you will be remembered for that. Jadi those are the points yang menurut aku penting banget dalam penulisan essay. Tapi aku juga mau ingetin ke kalian kalau no one knows the rubrics of the ISMA essay. So no one really knows what is the correct way of writing it atau what is the better approach of writing the essay for you to get accepted to ISMA. So what I'm trying to say is, do consider the feedbacks you get, but don't make yourself revolve around it. Jadi kalian tuh juga harus mempertimbangkan feedback yang diberikan, dan kembali lagi ke kalian sih, gimana sih kalian mau menuliskan essay kalian, and what impression do you want to leave by the end of the day. Just make sure that you really try to express the real you in your essays. Kita udah nyampe ke bagian akhir yang dimana menurut aku bagian ini juga sama pentingnya dengan aspek pendaftaran di ISMA lainnya, yaitu terkait penulisan CV. Nah, kalau nggak salah di pendaftaran ISMA awal tuh ada kan kayak you have to write your experiences, organizational atau mungkin formal work dan sebagainya. Yang pertama menurut aku terkait penulisan pengalamannya. Nah, kalau nggak salah dari ISMA suruhnya experiences for the past 3 years. Nah, experiences apa sih yang kalian input? Menurut aku, kalian tuh taruh experiences yang sangat memberi dampak kepada kalian, dan berlaku juga sebaliknya kalau kalian tuh memberi dampak yang besar terhadap organisasi tersebut. Nah, itu juga related dengan poin kedua aku, dimana yang kedua itu terkait deskripsi atas pengalaman kalian. Untuk bagian deskripsi atas pengalaman kamu, menurut aku it's really important for you to write down measurable results. Nah, maksud aku itu gimana? Mungkin contohnya kamu masuk di suatu organisasi. Nah, kamu tuh berhasil meningkatkan efisiensi organisasi tersebut sebanyak mungkin 50% dengan cara bla bla bla. Atau selanjutnya, misalkan kamu related dengan marketing atau social media gitu. Kalian tuh berhasil meningkatkan social media engagement sebesar sekian persen dengan cara bla bla bla. Nah, menurut aku dengan penjelasan tersebut, you really showed that you learned in that experience, and aside from that, kalian tuh juga memberitahu kalau I also have something to offer back to that organization, which makes this experience beneficial in both ways. Jadi itu dia hal-hal yang menurut aku paling penting untuk kalian ketahui di tahap pertama pendaftaran ISMA tahun ini. Aside from that, I hope I was able to explain everything well enough for you guys. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, bisa banget kalian simply reach out to me through the comment section, or you can just slide into my Instagram DMs. So yeah, good luck with your preparation, keep your heads up, and the last thing that I want to say is please believe that whatever you get, it may be the best for you. Thanks for watching. Bye!